Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Helmi. Halo, assalamualaikum Bang Helmi. Su- Salam Bang. Waduh, suaranya belum bisa terdengar dengan jelas sepertinya Bang Helmi ya. Mungkin terkait dengan sinyal atau apa ini ya. Baik, Bang Helmi bisa mendengar suara saya. Assalamualaikum Bang Helmi. Waalaikumsalam. Sudah Bang? Oke, sudah bisa kita dengar. Bang Helmi dari Kontras atau tim Sepertinya sudah investigasi jelas. independen Kontras begitu ya. Nah, pagi ini RDS FM Solo Bang Helmi kita membahas terkait dengan babak baru penanganan kasus Kanjuruhan di Malang yang kabarnya juga ada beberapa lembaga independen termasuk Kontras begitu melakukan investigasi dan ada banyak hal temuan begitu ya terkait dengan kasus Kanjuruhan. Baik, Bang Helmi, apa yang bisa disampaikan tentang kasus Kanjuruhan ini dari Kontras, Bang Helmi? Halo? Waduh, sepertinya agak bermasalah koneksi kita ya, koneksi dengan Bang Helmi. Mungkin bisa dialihkan ke telepon saja, Mas Mas Azam. Oke, halo Bang Helmi. Sepertinya ada masalah koneksi internet ya. Halo, Ya, sudah. halo Bang Helmi, Oke, bisa sudah. bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Oke, tapi agak delay sedikit gitu ya, tapi tidak masalah. Baik, pagi ini Bang Helmi RDS FM Solo kita bahas terkait dengan babak baru penanganan kasus Kanjuruhan yang kemarin kabarnya juga banyak lembaga independen termasuk Kontras melakukan investigasi begitu di sana. Ada yang disampaikan dari hasil investigasi tersebut Bang Helmi? Baik, sebentar. Ini sepertinya sinyalnya kembali Nah, putus-putus ya. Oke, masih. Secara keseluruhan, sebenarnya kami dari tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil telah mempublikasi beberapa hasil temuan awal dari kita hmm, hmm, bahwa harus digarisbawahi terlebih dahulu. hmm, Temuan ini adalah temuan sementara dan hmm, memang perlu adanya pendalaman yang nantinya kami akan melaporkannya secara utuh dalam oke, laporan investigasi yang sedang kami susun. hmm, Jadi secara awalan memang terdapat 12 temuan 12 temuan, bagaimana kondisi dan situasi di Kota Malang kemarin, oke, khususnya di Stadion Kanjuruhan. hmm, Bahwa mungkin bisa saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. oke, Nomor satu, kami mendapat informasi bahwa memang pada saat pertengahan babak kedua ada upaya mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa air mata oke. bahwa uh, tersebut. Ya, sepertinya koneksinya bermasalah ini Bang Helmi. Mohon maaf suaranya putus-putus dan kami tidak bisa mendengar dengan jelas begitu. Halo? Halo, Ya, halo Abang, sudah terdengar suara saya? tadi suaranya putus-putus gitu. Sudah. Kita kurang-kurang bisa mendengar dengan jelas begitu suaranya Ini Bang Helmi. sudah ada jelas. Halo, Oke, halo Bang Helmi. maaf. Halo. Ya, sudah bisa kita dengar. Silakan, bisa dilanjutkan Bang Helmi. Baik, jadi mungkin bisa saya ulangi kembali. Jadi Hmm, memang kami menemukan ada 12 temuan awal hmm, dalam situasi dan kondisi kemarin yang telah kami lakukan investigasi. Jadi yang pertama memang kami menemukan bahwa berdasarkan keterangan saksi pada saat pertengahan babak kedua terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata. Padahal hmm, dalam kondisi tersebut diketahui tidak ada ancaman atau potensi oke. gangguan keamanan pada saat itu. Hmm, Nah, kemudian kami juga mendapati informasi bahwa memang beberapa supporter yang turun ke lapangan itu didasari terjadi karena memang para supporter itu hanya ingin memberikan dorongan atau motivasi kepada sejumlah pemain. pemain Hmm, karena memang itu menjadi salah satu apa namanya
menjadi salah satu hal yang lumrah dilakukan, Biasa gitu di ya? kubu Arema, Mhm benar sekali. mhm Biasa dilakukan di, kubu Arema ketika selesai pertandingan, mhm beberapa supporter turun ke lapangan, mereka, memberikan dukungan moral, terlebih lagi kan, pada saat itu dalam kondisi yang, kalah. oke. Nah, namun, hal tersebut justru direspon secara berlebihan dengan mengerahkan Mmm, aparat keamanan dan, kemudian, terjadi dugaan tindak kekerasan. mhm Nah, hal inilah yang kemudian, membuat para supporter lain itu terdorong untuk, turun ke lapangan, mhm yang sebenarnya untuk menolong supporter-supporter lain yang, mengalami dugaan tindak kekerasan pada saat itu. mhm Nah, selanjutnya yang nomor 3 kami juga, mendapatkan informasi bahwa sebelum tindakan penembakan gas air mata itu tidak ada upaya aparat untuk menggunakan kekuatan lain, oke. seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, kemudian perintah lisan atau suara peringatan, hingga kendali tangan kosong yang lunak. Nah, padahal secara, peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, jadi memang, polisi ini harus melalui tahap-tahap tertentu, Iya. sebelum mengambil tahap penembakan gas air mata. Mhm Nah, yang dari poin 3 ini sebenarnya berdasarkan informasi kita bahwa memang tidak ada aturan-aturan yang, dilewati mhm sebelum, langkah yang diambil oleh pihak aparat keamanan ini menembakkan gas air mata yang seharusnya, dalam peraturan Kapolri itu sudah dijelaskan. Nah, kami juga mendapatkan informasi bahwa sebagaimana yang kita tahu juga bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh supporter itu tidak hanya dilakukan oleh, anggota Polri. Nah, tetapi dilakukan juga oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti kayak menyeret, kemudian memukul dan mhm menendang. mhm. Mungkin, Sudah viral videonya juga ya itu ya? iya. Mhm Nah, kemudian, kami juga mendapati informasi bahwa, di poin 5 ini berdasarkan kesaksian para korban dan saksi, mhm kami juga serta supporter, penembakan gas air mata ini nggak hanya terjadi di bagian lapangan, melainkan ditujukan ke beberapa bagian yang ada di stadion, mhm, seperti selatan, timur, dan utara. oke. Jadi, hal tersebutlah yang menimbulkan, kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang ada di tribun. Mhm Nah, selanjutnya juga, kami juga mendapati informasi bahwa memang saat hendak keluar, dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, mhm itulah yang, terjadi penumpukan di sejumlah pintu, kemudian, informasi terkait pintu terkunci, kemudian bahwa, di dalam ruangan yang sangat terbatas tersebut, diperparah dengan kondisi, gas air mata yang ditembakkan oleh aparat keamanan. mhm mhm, Jadi memang, secara apa, secara ditarik garis, kesimpulan memang, adanya korban jatuh diperparah dengan kondisi, gas air mata, oke. kemudian, situasi dan evakuasi yang sempit, kepanikan yang terjadi, oleh supporter pada saat itu. Nah, jadi memang, dengan masifnya penembakan gas air mata tersebut, itu berdampak sangat fatal Mhm yang mengakibatkan, jatuhnya korban jiwa pada saat, pertandingan tersebut. mhm Nah, kemudian kami juga, mencatat bahwa memang setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar itu dengan kondisi berdesak-desakan. Jadi mhm, memang, kemudian yang mengakibatkan minim pertolongan dengan segera, oleh beberapa yang harusnya bertanggung jawab pada saat itu. oke. Jadi memang, penonton ini berusaha bagaimanapun harus bisa keluar dari, kondisi tersebut. Mmm, Nah, selanjutnya juga di poin 8 kami juga, mendapati informasi berdasarkan keterangan saksi dan korban bahwa memang peristiwa kekerasan, dan penderitaan ini nggak hanya terjadi di dalam stadion, melainkan di luar stadion pun ada beberapa upaya-upaya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. oke. Jadi memang, ada, upaya penembakan gas air mata di luar stadion berdasarkan keterangan saksi dan korban yang telah, kami lakukan pendalaman. Nah, jadi memang, dugaan kuat kondisi pasca tribun, adalah momen di banyak penonton itu merenggang nyawa. Jadi memang, Mmm, di saat tidak mendapatkan pertolongan medis dan lain-lain, asap yang, berada di mana-mana,
kami menduganya hal itu yang menyebabkan banyak jatuhnya korban jiwa pada saat itu. Oke. Nah, selanjutnya juga kami juga sebagaimana yang kemarin sempat informasi beredar, kami mendapat informasi juga bahwa memang pasca peristiwa ini diketahui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi baik uh, secara digital maupun secara langsung. Hmm. Ini memang kami menduganya hal ini tuh dirangkai atau dilakukan itu untuk menimbulkan suatu ketakutan Ya. kepada para saksi ataupun korban agar tidak memberikan suatu kesaksian tertentu. Hmm. Nah, di poin ke-10 kami juga mencatat bahwa memang hingga saat ini tidak ada informasi yang detail dari pemerintah terkait dengan berapa jumlah fix Ya. data dari korban jiwa ataupun luka. Dan Informasinya simpang siur ya terkait dengan jumlah korban ya. dari awal kita mendapatkan informasi dari awalnya 30, kemudian naik ke berapa, kemudian naik ke berapa, naik ke berapa. Nah, hal-hal tersebut yang seharusnya harus menjadi perhatian juga. Selain itu kita juga belum mendapatkan akses secara penuh terkait dengan jumlah korban luka-luka dan berapa orang yang tangani di rumah sakit dan berapa orang yang memang langsung dibawa pulang ke rumah halal. Tersebut yang seharusnya menjadi perhatian juga. Terus kemudian di poin ke-11 ini kami juga sampai saat ini kami juga masih melakukan pendalaman terkait fakta-fakta temuan yang telah kita lakukan. Kami juga telah berkoordinasi dengan Komnas HAM dan juga LPSK. Lalu kami menyampaikan sejumlah temuan yang kami dapatkan. Nah, tapi di sisi lain kami belum melihat kerja real dari TGIPF yang telah dibuat pemerintah untuk, ya. Untuk menemui beberapa sejumlah saksi ataupun korban. Oke. Kemudian yang terakhir kami juga mencatat bahwa memang terkait sebagaimana yang kita ketahui ada informasi terkait narasi minuman alkohol, temuan minuman alkohol, kemudian penggunaan terminologi kerusuhan. Jadi memang penyampaian terkait kerusuhan serta minuman alkohol ini dugaan kami itu sangat menyesatkan nih. Karena yang pertama bahwa memang minuman alkohol di dalam stadion pun sebelum masuk ke stadion pun dilakukan pengecekan secara penuh oleh aparat kepolisian dan juga steward yang ada di dalam stadion. Bahkan berdasarkan keterangan saksi dan korban juga botol parfum itu tidak diperbolehkan untuk masuk. Bagaimana bisa botol minuman keras yang memang minuman alkohol yang memang sangat besar itu bisa masuk, itu menurut kami cukup mustahil menimbulkan disinformasi atau lain-lainnya juga lah. Kemudian terkait penggunaan terminologi kerusuhan, jadi memang yang terjadi kami menilai bahwa memang yang terjadi ini bukanlah kerusuhan, melainkan justru serangan ataupun upaya-upaya yang sistematis dilakukan terhadap masyarakat sipil pada saat kejadian tersebut. Oke. Ya, Bang Helmi. Tadi Bang Helmi menyampaikan bahwa di pertengahan babak kedua, artinya kan pertandingan belum selesai begitu ya. Artinya belum terjadi kerusuhan itu gitu. Tapi kemudian dari pihak kepolisian sudah menyiapkan penanganan yang sistematis kalau tadi Bang Helmi katakan. Artinya apakah ada narasi kesengajaan begitu dari pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi seperti itu, Bang Helmi? Nah, dalam kondisi tersebut kami menduganya memang tidak bisa dibilang seperti itu. Jadi memang kalau semisal mau ditarik, kita harus tetap menarik rantai komando tertinggi. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Misal kita melihat kemarin bahwa memang udah ditetapkan 6 tersangka. Tapi apakah memang berhenti pada di 6 tersangka tersebut? Apakah hal itu memang dibenarkan? Atau memang harus ada yang lebih tinggi yang seharusnya lebih bertanggung jawab pada kasus yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan ini. Jadi memang kalau secara umum ya kami belum bisa untuk menjawab hal seperti itu, tapi kami menilai bahwa pertanggungjawaban ini tuh sangatlah tinggi, tidak hanya berhenti pada di 6 tersangka saja gitu. Benar sekali. Artinya jadi memang ada peluang tersangka lainnya setelah 6 tersangka yang sudah ditetapkan ini, Bang Helmi? Kemungkinan besar kami menduga juga harus ada karena memang tanggung jawab ini nggak hanya
tanggung jawab yang tertinggi itu pada atasan gitu. Betul. Jadi memang, karena yang dijadikan tersangka kan cuman, bawahan-bawahan saja yang Mhm, seharusnya yang bertanggung jawab itu yang lebih tinggi daripada, mhm. garis-garis komando itu tadi. Oke. Dan, saat ini setelah sekitar 10 hari berjalan ini ya begitu, kita menyimak di narasi di media sosial memang ada 2 narasi begitu. Yang pertama adalah, ada asap atau tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya Ya, yang menyebabkan kerusuhan itu karena adanya supporter yang kemudian masuk ke lapangan. Kemudian yang kedua adalah tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dinilai terlalu berlebihan begitu. Kalau Bang Helmi melihatnya seperti apa? kalau dari saya sendiri, saya melihatnya bahwa memang berdasarkan keterangan saksi dan korban kemarin, Hmm? mereka menyebutkan bahwa turunnya supporter ke dalam stadion itu merupakan hal yang biasa. Biasa, wajar, lumrah dilihat Jadi begitu ya? memang diwajarkan. Mhm, Terlebih lagi, sebagaimana informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang, setiap setelah pertandingan pemain Arema ini selalu, berkumpul di tengah mmm, stadion, kemudian memberikan entah penghormatan dalam ya? ataupun, menang, Mhm, mereka berkumpul di tengah stadion yang kemudian, mereka melakukan, apa ya lebih tepatnya, memutari lapangan lah, mhm. Ucapan memutari terima lapangan kasih lah kepada supporter begitu yang telah benar, hadir. mengucapkan terima kasih kepada supporter dalam kondisi tersebut. Mhm, Ternyata, kemarin kita juga mendapat informasi ada supporter yang turun satu 2 kemudian, dibalas dengan, tindakan represif dari, pihak kepolisian. aparat keamanan pada saat Mhm, itu. Jadi memang, hal tersebut seharusnya juga harus diperhatikan. mhm, Terlebih lagi sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa memang, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penembakan itu tidak, melalui Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang mhm, penggunaan kekuatan yang memang seharusnya itu ada tahapan-tahapan betul. sebelum, pihak kepolisian itu menembakkan, gas air mata Mhm, seperti mhm. itu. Ya, kemudian di informasi terakhir kemarin juga kabarnya memang, kepolisian sudah mengakui mereka menggunakan gas air mata yang kadaluarsa begitu. Ada Ya, kabar seperti itu? Ada ya. kabar lain terkait dengan itu? Apakah memang benar seperti itu, Bang Helmi? Sejauh ini kami masih mendapatkan informasi sebatas, penggunaan, gas air mata kadaluarsa. Mhm, Bisa dilihat bahwa memang pola ini jika kita kembali ke beberapa aksi massa beberapa tahun lalu, mhm, contoh reformasi di korupsi, kemudian 21, 23 Mei, mhm, beberapa kasus tersebut juga menggunakan, apa namanya, gas air mata yang kadaluarsa ya. mhm, mhm, Kami mendapatkan informasi seperti itu. Jadi memang, penggunaan gas air mata yang kadaluarsa ini cukup membahayakan juga, mhm, terlebih lagi kondisi di dalam stadion, intinya di, ruangan tertutup, mhm, kemudian tidak hanya, berbicara soal gas air mata yang kadaluarsa, tapi melainkan penembakan gas air mata di ruangan tertutup, dalam kondisi yang sempit, kemudian dalam kondisi struktur yang seperti itu benar-benar, sangat membahayakan bagi, mhm. supporter yang ada, Oke. gitu. Kemarin juga dari kepolisian mengatakan bahwa penyebab kematian, banyak supporter yang mati itu, meninggal itu, bukan disebabkan karena gas air mata, tapi karena kekurangan oksigen katanya seperti itu. Iya. Bagaimana Bang Helmi? Nah, berdasarkan temuan kami juga bahwa Mmm, memang beberapa orang yang, berada di stadion itu memiliki, luka-luka. Contohnya, yang kena gas air mata nih, mhm, dia memiliki kayak bintik-bintik merah di di tubuhnya? sekujur tubuhnya, Mmm, kemudian juga ada mata yang merah. mhm, Mungkin kawan-kawan juga sempat mengetahui beberapa foto ataupun video terkait, iya betul, korban. mhm, Jadi memang kalau, sebenarnya yang harus dilakukan adalah ya otopsi gitu loh, mmm, rekonstruksi mengapa itu bisa terjadi, mhm, kemudian apakah benar, apa namanya, penyebabnya itu bukan karena gas air gas air mata. mata, Kita kan belum mengetahui bahwa memang, iya, apakah udah dilakukan otopsi kepada korban yang meninggal, mhm, udah dilakukan visum kepada korban luka-luka atau apapun itu. Jadi mhm. memang, harus ditekankan pada hal tersebut. Mhm, mhm. Artinya, dituntut harus ada otopsi salah satu atau 2 atau 3 mayat begitu ya, korban dari Benar, kejadian jadi itu? memang kondisi-kondisi korban pada saat Mhm, itu, kami juga melihat ada yang mukanya lebam, mmm, kemudian, matanya itu memerah dan, apa namanya,
bengkak. Hal-hal Hmm. seperti itu yang seharusnya menjadi perhatian juga dari Mhm. aparat keamanan untuk melakukan investigasi terkait dengan kasus ini. Mhm. Mohon maaf, Bang Helmi, Kontras ini turun ke sana melakukan investigasi kapan Bang Iya, Helmi? saya sendiri mulai dari hari Minggu. Minggu. Jadi pasca kejadian H+1, Oh saya langsung ya? berangkat dari Surabaya ke Malang, Mhm. saya melakukan investigasi. Jadi memang di kondisi tersebut kami banyak menemukan yang polis lain masih ada, Mhm. kemudian beberapa tempat-tempat yang rusak, mobil Mmm, yang dibakar itu masih ada oke di dalam oke. stadion H+1 itu. Artinya bekas-bekas dari kerusuhan itu masih bisa dilihat ketika H+1 itu Iya, ya? benar. Oke, ini Bang, apa namanya, dari informasi yang Bang Helmi dapatkan dari investigasi ke lapangan, bisa digambarkan mungkin kondisi atau suasana ketika hari H kejadian itu seperti apa, mencekamnya dan sebagainya? Mungkin bisa digambarkan dengan Iya. narasi, Bang Helmi? Kalau saya melihat dengan kondisi di mana H+1 saya ke sana, saya merasa bahwa memang ketika ada penembakan ataupun tindak represivitas yang terjadi, itu Mmm, benar-benar mencekam, Mas Himawan. mmm, Sebagaimana yang kita ketahui kondisi ada salah satu pintu mungkin kawan-kawan juga mengetahui ada salah satu pintu yang jebol, mhm, itu di pintu 13. mmm, Itu memang kami melihat bahwa ukuran pintunya pun hanya dua kali satu, mmm, oh, yang memang benar-benar sempit dalam kondisi beratus-ratus orang mencoba untuk keluar, mmm, di dalam ditembaki dengan gas air gas air mata, mata, di luar pun juga ditembakin. mmm, Jadi memang saya melihatnya bahwa dalam kondisi tersebut memang benar-benar mencekam ya. mmm, mmm, Orang-orang mencari pertolongan, tapi di sana tidak ada yang bersiaga terkait siapa yang harus menolong kami seperti mmm, itu. mhm, mhm, Orang-orang sibuk membersihkan mencari air untuk membersihkan matanya, mhm. kemudian ada yang menggotong beberapa teman-temannya. Jadi memang saya merasanya dalam kondisi tersebut memang cukup menakutkan. Mhm. Artinya, banyak korban berarti yang di dalam stadion ya kalau dibandingkan dengan di luar ya? Informasi yang kami dapatkan di luar pun sebenarnya Banyak juga? dari dari dalam yang keluar Mhm. meninggalnya di luar. Hal Oh, itu oke. yang kami dapatkan Oke, sejauh berarti ini. sudah terkena gas air mata dari dalam stadion, kemudian bisa keluar, artinya sudah terlanjur kena, kemudian meninggalnya di luar, Ya. begitu juga banyak ya? Oke. Tapi secara utuh nantinya akan kami sampaikan di Mhm, laporan mhm. investigasi kami yang saat ini sedang kami susun. Oke. Kemudian Bang Helmi, dari hasil investigasi ini tadi ada 12 poin, apa yang kemudian akan dilakukan kontras selanjutnya begitu terkait dengan kelanjutan kasus ini, Bang Helmi? Baik, sejatinya 12 temuan awal ini kan merupakan eee, dari koalisi masyarakat sipil Hmm, yang terdiri dari LBH Surabaya, LBH Pos Malang, kemudian LBH Surabaya Pos Malang, mhm, YLBHI Lokataru, M57 dan juga Kontras. mhm, Dalam beberapa waktu terdekat sebenarnya temuan ini akan kami dalami lebih lanjut. mhm, Kemudian akan kami susun laporan investigasi secara utuh. mhm. Jadi tuntutan secara umumnya nanti akan coba kami bahasakan dalam laporan secara utuh tadi. Oke. Jadi Artinya belum kami memberikan informasi terkait itu, baik. Mas. Artinya nanti masih ada ini ya investigasi lanjutan begitu yang dilakukan Kontras dan kawan-kawan lainnya? Lebih ya lebih dibilang bukan investigasi lanjutan, tapi lebih ke memantapkan temuan Hmm. fakta yang telah ada, akan kami susun secara utuh dalam satu laporan. Oke, baik, Bang Helmi, kalau boleh kita sebut siapa penanggung jawab utama dari yang harus bertanggung jawab begitulah dari kasus ini di Kanjuruhan ini? Apakah Panpel, apakah PSSI, ataukah pemerintah atau polisi, atau siapa, Bang Helmi? Kalau saya melihatnya ada banyak klaster yang bisa Hmm, diangkat sebenarnya hmm, dalam kasus ini. Bisa dari kepolisian, bisa hmm, dari panitia pelaksana, bisa hmm, dari sebenarnya beberapa dari PSSI pun juga bisa. Jadi memang yang harus bertanggung jawab sepenuhnya ya orang-orang yang ada di balik semua ini hmm, gitu. hmm, Yang hmm, memiliki bisa dibilang memiliki rantai komando paling tinggi, mereka lah yang seharusnya bertanggung jawab. Tapi memang
faktanya kita juga mendapatkan informasi, kita juga tahu bahwa yang dijadikan tersangka justru aktor lapangannya. Mhm. Sedangkan Oke, aktor yang seharusnya menjadi penanggung jawab secara penuh tidak tahu di mana. oke. Nah, Bang Helmi pasti bertemu dengan banyak keluarga dari korban begitu ya. Nah, Ya, apa yang ingin disampaikan oleh para keluarga ini? Tuntutan apa yang kemudian mereka sampaikan kepada mungkin pemerintah ataupun ya. pihak-pihak terkait, Bang Helmi? Secara umum atau secara hampir hampir mayoritas ya, banyak korban itu ataupun keluarga korban ataupun saksi mata dalam kejadian itu tuh meminta ya kasus ini diusut tuntas. Tuntas Jadi ya. memang harus ada pertanggungjawaban secara real. Kenapa Mhm. bisa ada yang saat ini 131 orang itu meninggal dalam satu kejadian di kurang lebih 10 sampai 15 menit, itu kan menjadi Mhm. pertanyaan yang Iya. harus ditanyakan kan. Mhm. Pertanyaan yang sangat penting juga. Sedangkan ini juga menjadi salah satu kasus yang cukup besar ya, Mmm. menjadi perhatian internasional. Iya. Di media asing pun juga dibahas, media Mhm. lokal pasti membahas soal ini, Mhm. dan Mhm. itu memang harus menjadi perhatian khusus. Oke. Yang pada akhirnya memang korban-korban, keluarga korban meminta untuk diusut Usut secara tuntas ya. tuntas. Walaupun memang diusut secara tuntas pun tidak bisa mengembalikan keluarga mereka yang sudah pergi itu Nah, ya. jadi memang harus ada upaya-upaya Mhm. rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan Mhm. lain-lainnya itu juga harus terpenuhi bagi korban. Iya. Nah, terkait ini juga Bang Helmi, terkait dengan informasi jumlah korban meninggal. Ini kan dari kemarin kita dapat informasi simpang siur begitu. Ada yang mengatakan 127, 130, ada yang mengatakan 187, bahkan ada yang lebih Iya. dari 200 begitu. Nah, dari informasi-informasi ini dari lapangan Bang Helmi, mana yang lebih valid dari informasi ini? Nah, sejauh ini pun kami tidak mendapatkan data yang informasi yang mendetail ya Hmm. terkait bagaimana dengan data korban jiwa dan luka yang ada dalam tragedi tersebut. Nah, Mhm. itu seharusnya jadi PR juga, Hmm. kenapa bisa informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik Ya. tidak disebarluaskan secara umum. Nah, Mhm. kita juga menduganya bahwa memang jumlah korban itu bisa lebih bertambah daripada yang sekarang. Mungkin Hmm. terakhir yang saya ketahui itu 131 ya. Tapi 131. mungkin kami menduganya memang itu jauh lebih tinggi daripada 131 itu. Karena Hmm. memang berdasarkan beberapa keterangan saksi, ada yang meninggal di rumah, Hmm. kemudian Di rumah sakit ada dan sebagainya. yang memang ada KTP, kemudian langsung dibawa ke rumah. Nah, Hmm. informasi-informasi tersebut juga kami dapati, kayak gitu. Oke. Jadi memang informasi perkembangan data korban jiwa luka itu memang harus dipublikasi secara penuh dan publik itu harus bisa mengaksesnya. Mhm. Oke. Baik Bang Helmi, terima kasih waktunya pagi ini dan kita doakan semoga Kontras dan kawan-kawan lain bisa melakukan sebagaimana mestinya dan bisa mengungkapkan fakta sebenarnya dari kasus ini. Terima Terima kasih, kasih Bang. Bang Helmi, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya wawancara kita dengan Bang Helmi Mahendra.